Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat Shalom GKSS. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020 kita akan beribadah yang akan dilayani Bapak Pendeta Henry Kusnayuf. Untuk itu jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Syukur kepada Allah. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, nats yang membimbing kita pada kebaktian kita saat ini, Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14 yang menyatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita aminkan nats pembimbing dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 438 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, ampuni dan sucikan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan berita pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 44, Yesaya pasal 44 ayat 21 dan ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Kita menyambut pengampunan ini dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 422 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri. Kita sama-sama mendengarkan hukum Allah sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 menyatakan, "Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita persiapkan bersama Mazmur 19 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Mazmur 19 ayat 2 hingga ayat yang ke-14. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian ini. Tuhan yang ada di sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan memberi kami kesempatan menikmati ibadah dari rumah kami masing-masing maupun dari tempat di mana kami berada. Berkenanlah ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, pembacaan kita pada minggu hari ini terambil dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ayatnya ke-14 yang berkata-kata demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian. Tema perenungan pada kesempatan saat ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Sekali lagi, dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Tema ini mengandung dua catatan penting. Yang pertama adalah untuk memahami firman dan hidup di dalam firman itu, maka hal yang paling penting adalah hidup dan memohon hikmat dari Allah agar kita memahami apa yang terkandung di dalam kebenaran firman Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, Mazmur 19 ayat 2 sampai 14 sebagai bahan bacaan kita memberikan kepada kita dua catatan penting. Saya akan mengawali sebelum menjelaskan sedikit tentang dua pokok penting yang akan kita bahas. Tapi saya mengawali khotbah ini dengan mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, kita mengenal seseorang itu dari karya, dari apa yang pernah dia lakukan. Misalnya di jemaat kita akan mengenang seseorang pendeta, kita akan mengenang seorang tokoh jemaat, kita akan mengenang seorang yang luar biasa berperan dalam jemaat itu karena karya, karena perkataan, karena teladan hidup, karena warisan yang pernah dia sampaikan. Tetapi kalau ada yang tidak beres di dalam jemaat, yang kita ingat itu yang tidak baik-baiknya. Dan biasanya dalam konteks seperti itu kita selalu membanding-bandingkan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan dan pekerjaannya? Tadi saya menyampaikan bahwa kita mengenal seseorang melalui karya, keteladanan, warisan, dan banyak hal. Nah, sekarang bagaimana kita mengenal Tuhan dan pekerjaannya? Itulah yang dijelaskan secara baik dan luar biasa dalam Mazmur 19. Pada ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh, pemazmur menggunakan gambaran bahwa langit, cakrawala, hari, malam berfungsi sebagai pemberita atau pencerita pekerjaan Tuhan. Jadi yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam ayat 2 hingga ayat yang ketujuh adalah mau menyampaikan kepada manusia bahwa ketika kita melihat langit, ketika kita menyaksikan cakrawala, ketika kita melihat berbagai hal yang dibuat oleh Tuhan di dalam alam semesta ini, sesungguhnya kita sementara menyaksikan pekerjaan Tuhan.
Sementara kita melihat bagaimana Tuhan menggambar cakrawala itu begitu indah. Bagaimana Tuhan menghadirkan dirinya, menghadirkan karyanya melalui berbagai pekerjaan-pekerjaan, melalui gambaran dunia, melalui lukisan-lukisan yang indah dan luar biasa. Bahkan di ayat 2 hingga ayat yang ke-7, kemudian pemazmur menggunakan kata pagi dan malam, kata siang dan malam, kata pergantian hari untuk mau menegaskan bahwa pemberitaan tentang pekerjaan Tuhan itu akan berlanjut terus-menerus. Dari hari ke hari, dari malam ke malam, dari waktu ke waktu, orang akan terus bercerita tentang cakrawala, tentang langit, tentang berbagai hal yang darinya orang kemudian mengenal bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Istilah teknis dalam teologi biasa disebut penyataan Allah. Allah menyatakan diri dalam pekerjaannya. Allah menyatakan diri melalui karya-karyanya. Allah menyatakan diri melalui alam. Melalui alam kita belajar untuk mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, kemudian menurut Mazmur ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa melalui alam itu Allah mau bercerita, Allah mau menyampaikan kepada manusia bahwa Dia telah melakukan berbagai hal, dan tugas manusia itu adalah meyakini bahwa apa yang dilakukan itu baik adanya. Dan dari cerita-cerita itu kemudian terus disampaikan, diberitakan, diwartakan, dan diteruskan dari hari ke hari, dari malam ke malam, dari generasi ke generasi yang lain. Pada ayat yang kelima, secara khusus ayat 5 dan ayat yang ke-7, pemazmur menyebut matahari sebagai sumber energi. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kita memperhatikan di ayat 5 hingga ayat yang ke-7, pemazmur menyebut proses terbit sampai terbenam menceritakan pekerjaan Tuhan. Ini proses yang berlanjut terus menerus, tidak boleh terputus. Ketika pagi hari kita menyaksikan fajar pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan untuk matahari terbenam, proses itu terus menerus menceritakan pekerjaan Tuhan. Itu sebuah penggalan cerita bagaimana cerita dan pekerjaan Tuhan itu harus diwartakan, tidak boleh berhenti, tidak boleh stop di satu generasi, tidak boleh stop dalam kurun waktu tertentu. Dia harus terus menerus diwartakan. Nah, Ibu Bapak, pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14, pemazmur lebih menekankan bagaimana Taurat Tuhan menjelaskan tentang kesempurnaan, menjelaskan tentang ketaatan manusia, menjelaskan, ini penting, menjelaskan kepada manusia bahwa firman itu adalah pelindung bagi mereka yang taat dan takut kepada Tuhan. Dan bukan saja pelindung, tetapi firman itu adalah penunjuk jalan bagi mereka yang percaya dan taat kepadanya. Dua catatan penting ini mau menyatakan bahwa antara penyataan Tuhan yang diceritakan atau diwartakan atau dinyatakan melalui alam, kemudian dipertegas bahwa penyataan yang telah disampaikan kepada manusia melalui alam itu kemudian dapat kita jumpai di dalam Taurat Tuhan, di dalam firman Allah, di dalam catatan kitab suci. Itu mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh pemazmur, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu bukanlah sebuah cerita rekaan atau sebuah cerita hayalan, tetapi sebuah kebenaran, karena Allah menceritakan pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, dan pekerjaan kemuliaan Tuhan itu kemudian dipertegas di dalam kitab Taurat. Nah, saudara-saudara, pertanyaan sederhana bagi kita adalah bagaimana kita memahami pekerjaan dan pelayanan firman Allah di dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita melihat tema kita dengan hikmat Allah, bagaimana kita memahami hikmat Allah? Bagaimana kita mengerti hikmat Allah? Bagaimana kita mengetahui bahwa ini hikmat Allah? Tidak ada cara lain kecuali bergaul akrab dengan firman Allah. Untuk mengetahui hikmat Allah, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali membaca Alkitab, membaca firman Allah itu siang dan malam. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mampu membedakan hal yang baik, mampu membedakan hal yang tidak baik,
mampu membedakan ada hal-hal yang negatif dan ada hal-hal yang positif. Dari kemampuan membedakan itu, kita kemudian mengenal, meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah sungguh-sungguh nyata melalui alam dan dipertegas di dalam firman Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, karya Allah di dalam dunia ini dari perspektif atau dari sudut pandang teologi, sebagaimana saya sampaikan, itu ada dua hal yang ditegaskan dalam Mazmur 19. Pertama melalui alam, kemudian melalui firman Allah. Kedua ini kemudian mengajak kita untuk pertama mengusahakan, memelihara dan menata alam agar karya kemuliaan Allah itu terus dinikmati oleh orang lain. Kita tidak sembarangan untuk memperlakukan alam dengan segala keserakahan dan berbagai hal yang merusak alam. Kita ditugaskan untuk menata alam agar cerita kemuliaan Allah itu terus diwartakan, terus disampaikan, terus digemakan kepada dunia bahwa alam ini menceritakan kemuliaan Allah. Kita tidak diperkenankan untuk merusak alam, karena ketika merusak alam sesungguhnya kita merusak tatanan ciptaan Allah. Dari situ kemudian kita diajak untuk taat pada firman Tuhan. Dengan taat kepada firman Tuhan, maka kita akan berlakukan alam sebagai cara Allah menyatakan diri, sebagai cara Allah menyapa manusia, dan refleksi manusia untuk menyambut apa yang disampaikan Allah itu adalah bagaimana merespon apa yang disampaikan Allah dalam karya itu dengan sungguh-sungguh memperlakukan alam sebagai sahabat manusia di dalam penataan kehidupan, di dalam mengelola kehidupan, di dalam memaknai panggilan kita masing-masing. Mari kita terus mewarnai perjalanan kehidupan kita dengan menempatkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup ini, agar kita mengerti hikmat Tuhan dan kita mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik, agar kita mampu mengelola dan menata alam sebagai bagian dari perwujudan kemuliaan Allah di dunia. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita meresponi firman Allah dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari berdiri bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengaminkan pengakuan kita dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 339 ayat yang pertama. Sungguh
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah bersama, walaupun kami terpencar di rumah kami masing-masing, tetapi firman-Mu menyatukan kami sebagai jaringan ilahi yang membuat kami bersatu di dalam kekuatan firman dan kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar dari pemazmur yang menyatakan kepada kami cara Allah menyatakan diri kepada manusia melalui alam, melalui cakrawala, melalui langit, melalui matahari, dan juga kemudian dipertegas dalam catatan kitab Taurat. Kami mohon kepadamu ya Allah, Allah berkenan memberkati semua yang telah kami jalani dan lakoni ini, agar firman-Mu menguatkan kami, agar kami sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap hari matahari yang kami rasakan kehangatan dan juga teriknya itu adalah bagian dari cara Tuhan berkomunikasi dan menyapa kami, cara Tuhan menjaga dan melindungi kami, cara Tuhan memberikan energi kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas alam, atas semua gambaran cakrawala yang menggambarkan kemuliaan, yang menggambarkan pekerjaan, yang menggambarkan karya kreasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur oleh karena pelayanan kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Ada berbagai pihak yang telah menopang, menolong dan membantu, yang berada di belakang layar, menyiapkan berbagai hal demi pelayanan hari ini. Anak-anak muda dengan segala kesungguhan hati, mereka telah menjadi bagian dalam pelayanan kami selama masa pandemik. Berkati mereka dalam segala kreativitas yang telah Tuhan izinkan mereka maknai sebagai panggilan mereka. Berikan hikmat dan kearifan-Mu, agar talenta yang telah Tuhan percayakan itu tetap digunakan untuk melayani Tuhan melalui multimedia, melalui editing, melalui pengambilan gambar, melalui berbagai potensi-potensi lainnya. Kami berdoa juga buat majelis jemaat yang telah menjadi bagian dalam gumul juang, dalam doa dan dalam pengharapan mereka. Berkati setiap pergumulan dan pelayanan para majelis, agar mereka sungguh-sungguh menata pelayanan ini dalam segala keterbatasan, dalam segala pergumulan, dalam segala spirit dan segala potensi yang ada pada mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sementara menyaksikan dan juga menjadi bagian dalam ibadah bersama. Berkati mereka dalam segala pergumulan mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, berkati niat dan kerinduan mereka untuk berkumpul secara fisik. Apapun yang kami rencanakan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu, oleh karena masalah pendidikan anak-anak, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah usaha bisnis dan masalah-masalah lainnya. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit. Secara khusus kami mendoakan kekasih kami Ibu Noni. Allah berikan pemulihan, pengharapan dan iman yang sungguh-sungguh mengharapkan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya ketika beriman dan mengharapkan keajaiban dari Tuhan secara sungguh-sungguh, maka Tuhan izinkan berbagai hal bisa terjadi. Berkati semua keluarga, berkati tokoh-tokoh jemaat, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak kecil, berkati siapapun yang menjadi bagian dalam doa-doa kami, menjadi pergumulan kami. Berkati setiap hal yang dirindukan oleh jemaat ini, tanah jemaat yang sementara digumuli, pelayanan jemaat yang terus-menerus didoakan, berbagai upaya yang dilakukan Allah berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat kota kami berdoa buat jemaat kami berdoa buat sinode kami. Allah berkenan menyertai dan memberkati penataan pelayanan, penataan bangsa ini, penataan sosial kemasyarakatan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, seraya memohon rahmat dan hikmat-Mu, agar kami menjadi bagian dari orang-orang yang diberi kepercayaan untuk berkontribusi bagi pembangunan kemanusiaan, bagi menjaga ketertiban, dan juga berkontribusi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa buat seluruh keberadaan hidup kami, masa depan dan cita-cita kami. Allah menyertai dan memberkati. Kelanjutan hidup kami, masa depan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya pengampunan yang berasal dari Tuhan terus melingkupi kami, sehingga kami terus dilayakkan untuk menaikkan syukur dan pujian kami, berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan izinkan kami alami melalui ulang tahun jemaat dan umat-Mu
dan juga ulang tahun perkawinan dari setiap umat-Mu yang merasakan kebahagiaan yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat berbagai kesuksesan yang kami alami. Kami berdoa buat berbagai pergumulan yang kami alami sebagai bagian dari refleksi hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439 bait pertama. Berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Kiranya pemberian kami dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, perpuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Kita sama-sama menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 362 ayat yang pertama. Saudara-saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mewakili jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendrikus Nayuf yang sudah memimpin ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih pula pada tim pemuda yang sudah merekam dan mengedit serta membantu pelaksanaan ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari
Kidung Jemaat 362 bait yang kedua.